Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reproduksi pada tumbuhan. Yang kita maksud tumbuhan tingkat tinggi ya. Tapi sebelum itu kita mau lihat dulu perkembangan makhluk hidup. Nah, perkembangan makhluk hidup dibagi tiga, ada manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia di bab sebelumnya kita sudah pelajari ya. Kemudian tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara tidak kawin dan kawin. Tidak kawin atau dikenal dengan aseksual atau secara vegetatif. Lalu secara kawin itu dikenal juga dengan istilah seksual atau generatif. Yang tidak kawin juga bisa mengalami atau bisa terjadi secara alami dan buatan. Lalu kalau kawin diawali dengan penyerbukan lalu dilanjutkan dengan pembuahan. Nah, kalau pada hewan juga sama dengan tumbuhan, ada secara kawin atau seksual atau generatif, dan juga ada dengan cara tidak kawin atau aseksual atau secara vegetatif. Kerajaan tumbuhan terdiri dari tiga, yaitu Bryophyta atau jenis lumut. Lalu yang kedua ada Pteridophyta atau jenis paku. Yang ketiga adalah Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Nah, Bryophyta atau lumut contohnya ada lumut hati, lumut daun, lumut tanduk. Lalu Pteridophyta contohnya paku purba, paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati. Lalu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji dibagi lagi menjadi Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka. Angiospermae adalah tumbuhan biji tertutup. Jadi kita lihat di sini gambarnya ada lumut daun, ada paku tiang atau paku sejati, dan di sini ada pohon cemara mewakili Gymnospermae dan ada pohon mangga mewakili Angiospermae. Baik, jadi hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan khusus pada Angiospermae. Jadi Angiospermae itu adalah tumbuhan biji tertutup. Disebut juga dengan tumbuhan berbunga karena tumbuhan jenis ini memiliki bunga sejati. Kata Angiospermae sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, angion, yang berarti kontainer atau wadah, dan sperma yang berarti biji. Angiospermae terbagi menjadi dua jenis, yaitu monokotil berkeping 1 dan dikotil berkeping 2. Nah, berikut disajikan dua jenis tumbuhan yang mewakili monokotil, contohnya pohon pisang, lalu yang mewakili dikotil itu pohon mangga. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae di slide sebelumnya kita sudah mengetahui bisa dilakukan secara generatif dan bisa juga secara vegetatif. Generatif atau kawin, generatif alami, dan generatif buatan. Jika tumbuhan tersebut melakukan generatif alami, biasanya tumbuhan tersebut memiliki biji. Nah, penyerbukan tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan secara generatif alami itu biasanya dibantu oleh angin, dibantu juga oleh hewan, atau juga bisa dibantu oleh air. Jika generatif buatan itu biasanya dibantu oleh manusia atau dikenal dengan istilah antropogami. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif juga ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ada beberapa cara melalui yang pertama ada tunas, misalkan pohon pisang. Yang kedua ada rizoma. Apa itu rizoma? Adalah batang yang menjalar di bawah tanah. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangan ini adalah jahe, lengkuas, temulawak. Kemudian yang ketiga ada berkembangbiak secara geragi. Geragi itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Contoh tumbuhan yang berkembangbiak secara geragi itu adalah stroberi. Lalu yang keempat spora.
Dan yang kelima adalah umbi-umbian. Contohnya misalkan umbi akar, umbi batang, dan umbi daun. Umbi itu ada cadangan makanan. Nah, kalau dia dikatakan umbi akar, jadi cadangan makanannya di akar. Jadi kalau umbi ini ditanam, bisa menjadi individu baru. Lalu, perkembangbiakan vegetatif buatan itu bisa terjadi melalui cangkok, okulasi, kopulasi, stek, merunduk, dan kultur jaringan. Apa yang dimaksud dengan cangkok? Cangkok adalah atau dapat dilakukan dengan mengelupaskan kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Bagian kulit yang terkelupas tadi akan tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Yang kedua adalah okulasi. Okulasi atau istilahnya menempel. Menempel itu contohnya misalkan menempelkan mata tunas pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Misalkan mata tunas jenis jeruk yang memiliki sifat unggul ditempelkan dengan batang dari jenis jeruk yang memiliki batang dan akar yang kuat. Kemudian berikutnya ada kopulasi. Kopulasi itu artinya menyambung atau istilah lainnya adalah mengenten. Menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman yang sejenis, tetapi berbeda sifat. Biasanya sifat yang kita sambungkan, tanaman yang kita sambungkan itu biasanya memiliki sifat yang unggul. Lalu berikutnya yang keempat adalah stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong, memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian tanaman yang ditanam itu menghasilkan individu baru. Contohnya misalkan untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau dikenal dengan sebutan stek batang. Lalu yang berikutnya adalah merunduk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induknya. Dan terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah jenis mengembangbiakkan tumbuhan di laboratorium. Biasanya dipakai teknik kultur jaringan menumbuhkan tanaman dari sel totipotensi dari beberapa bagian tanaman, kemudian beberapa bagian tanaman tersebut akan diberi nutrisi lalu berkembanglah menjadi individu baru. Reproduksi generatif adalah cara reproduksi melalui peleburan gamet jantan dan betina. Bunga adalah alat reproduksi generatif pada tumbuhan angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatukan gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Bunga memiliki macam-macam, seperti berdasarkan kelengkapannya ada dua jenis, bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Apa yang dimaksud dengan bunga lengkap? Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki semua bagian bunga tanpa terkecuali, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Contohnya adalah bunga mawar, melati, dan bunga sepatu. Lalu bunga tidak lengkap merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga tanaman rumput-rumputan yang tidak memiliki mahkota bunga. Berikut ada gambar bunga lengkap, contohnya bunga bakung dan bunga sepatu. Berdasarkan alat reproduksinya, ada dua jenis bunga, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain, contohnya adalah bunga sepatu.
Sedangkan bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik saja. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain. Contohnya adalah bunga salak, bunga kelapa. Berikut bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Yang disajikan sekarang adalah bunga sempurna karena dalam satu bunga memiliki dua alat kelamin, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Nah, kita lihat ada mahkota berwarna-warni, biasanya ini untuk apa? Jadi berfungsi untuk memikat serangga agar membantu proses penyerbukan. Yang kemudian di bawahnya ada kelopak. Kelopak itu biasanya berwarna hijau. Kelopak ini berfungsi pada saat bunga belum mekar. Jadi melindungi bunga, biasanya kelopak ini. Kemudian ada dasar bunga. Dasar bunga sebagai tempat bertumpunya bunga dan letak mahkota ataukah untuk menahan agar bunga tidak jatuh. Berikutnya ada tangkai bunga, ini menopang bunga agar tetap dapat berdiri dan membantu keseimbangannya. Berikutnya ada bakal biji. Bakal biji ini berasal dari pertemuan antara putik dan benang sari, lalu terjadilah pembuahan dan bakal biji akan terdapat cikal bakal tumbuhan baru. Kemudian ada tangkai putik, berfungsi untuk menopang kepala putik, dan ada benang sari. Benang sari ini atau stamen merupakan organ reproduksi jantan pada bunga. Fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari yang dibutuhkan untuk reproduksi. Nah, berikut adalah gambar bunga secara jelas. Ini masih bunga sempurna dan juga bunga lengkap. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.